Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhanatul Istianah, NIM 226121117 dari kelas 5D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Nah, untuk membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis benar, kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, keasliannya. Al-Quran tidak pernah berubah sejak diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Hal ini diakui oleh berbagai ahli sejarah. Yang kedua, ada fakta ilmiah. Banyak hal dalam Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, misalnya tentang alam, semesta, dan perkembangan janin. Lalu yang ketiga ada keindahan bahasanya. Bahasa Al-Quran sangat indah dan unik, bahkan para ahli bahasa mengakuinya. Yang keempat ada hadis terpercaya. Hadis memiliki cara yang sangat ketat untuk memastikan keasliannya. Jadi kita bisa yakin bahwa ajaran Rasulullah SAW itu benar. Nah, semua hal tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis layak dijadikan standar akhlak. Pertanyaan yang kedua, jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Nah, ada 4 pandangan utama tentang pembentukan akhlak. Yang pertama ada alamiah. Akhlak itu terbentuk secara alami karena pengaruh dari lingkungan. Yang kedua ada kewajiban. Akhlak terbentuk dari rasa kewajiban tanpa memperhatikan keaslian, tanpa memperhatikan hasilnya. Yang ketiga ada hasil tindakan, bahwa akhlak dilihat dari hasil baik atau buruk yang dihasilkan. Yang terakhir ada pembentukan karakter, bahwa akhlak terbentuk dari kebiasaan kita dalam melakukan hal-hal baik. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa akhlak seseorang itu dibentuk berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta lingkungan dan pendidikan. Namun yang paling penting adalah mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah. Oke, pertanyaan yang ketiga ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun Allah tidak membutuhkan ibadah kita, kita tetap harus berakhlak baik kepadanya, karena ini adalah bentuk penghambaan dan rasa syukur kita. Beberapa bentuk berakhlak kepada Allah adalah, yang pertama ada mengesahkan Allah atau tauhid. Nah, maksud dari tauhid itu adalah hanya beribadah kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berserah diri atau tawakal, yang mana mempercayakan segala urusan kita kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur, selalu berterima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yang keempat, bersabar atas ujian dan cobaan dari Allah. Yang terakhir ada memohon ampunan, selalu meminta ampunan atas kesalahan yang kita lakukan. Nah, dengan berakhlak kepada Allah, kita menjadi hamba yang dekat dengannya dan diberkahi dalam hidup kita. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berarti, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Jawabannya yaitu, ilmu memang sangat penting, tapi Rasulullah SAW diutus terutama untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak adalah cara kita menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tanpa akhlak bisa membahayakan. Islam mengajarkan bahwa ilmu yang bermanfaat harus dibarengi dengan akhlak yang mulia agar digunakan untuk kebaikan. Itulah sebabnya Rasulullah lebih menekankan pada akhlak yang baik. Pertanyaan terakhir nomor 5 yaitu adalah, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Manfaat bersolawat sebenarnya lebih untuk kita sendiri, bukan untuk Rasulullah SAW. Manfaat bersolawat antara lain mendapatkan syafaat atau pertolongan.
Rasulullah akan menolong kita di hari kiamat. Lalu ada menghapus dosa-dosa kecil. Bersolawat bisa menghapus kesalahan-kesalahan kecil kita. Lalu ada mendekatkan diri kepada Allah. Allah mencintai orang yang rajin bersolawat. Lalu menghilangkan masalah, solawat bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Walaupun Rasulullah sudah dijamin masuk surga, bersolawat adalah bentuk cinta kita kepada beliau dan bisa membawa banyak kebaikan bagi kita. Nah, mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.